Kemudian saya tuh sampai melapor ke Mas Wapres. Waktu itu ada program lapor Mas Wapres kan. Kemudian lapor ke Komisi 3. Nah, baru saya ditanggapi. Kenapa saya sampai berjuang mati-matian sampai 9 tahun ini? Karena anak saya jadi korban. Nah, inilah sekarang waktunya untuk mereformasi Polri, ya kan. Jadi untuk intern dulu, untuk ke dalam dulu seperti saya ini. Reformasi Polri, sebuah seruan dari orang nomor 1 Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, yang kini bergema hingga ke seluruh penjuru negeri. Apalagi, reformasi Polri disinyalir akan mentransformasi kepolisian guna lebih profesional, tanggap, dan responsif dalam pelayanan, serta tegak lurus dalam mempertahankan keadilan. Namun di tengah seruan reformasi, masih tersimpan sebuah tangis yang kunjung kering selama hampir 1 dekade. Kisah pilu itu datang dari seorang mantan anggota polisi wanita bernama Rusmini yang harus merasakan ketidakadilan akibat adanya dugaan kecurangan di internal Polri. Akibatnya, Rusmini tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga harga diri lantaran diberhentikan secara tidak hormat serta dijebloskan ke penjara. Bermula dari melaporkan hubungan gelap sang mantan suami, yang juga seorang polisi, kepada Divisi Propam, Rusmini harus berkutat dengan ketidakadilan selama 8 tahun. Namun hingga detik ini, api perjuangan di hati Rusmi belum padam seutuhnya. Berbagai langkah masih terus dia jalani satu persatu. Lantas, seperti apakah luapan kekecewaan Rusmini di tengah kisah perjuangannya yang tiada akhir? Kemarin, saya mau mengawali dulu. Kemarin saya mendapatkan WA nih. WA terkait dengan reformasi kepolisian. Nah, memang ya, mulai dari warung kopi sampai perkumpulan advokat di media sosial, kalau ngebahas masalah kepolisian, maka pembahasan akan menjadi seksi, akan menjadi menarik. Kenapa? Karena yang dibahas kepolisian. Selama ini kurang lebih hampir 8 tahun, Bu ya. 8 tahun, 9 tahun. Nah, kurang lebih 9 tahun berjuang untuk mendapatkan keadilan. Ibu Rusmini ini pernah mengabdi kurang lebih 30 tahun, Bu ya. 30 tahun menjadi seorang anggota Polri, ya. Dan sekarang mendapatkan sanksi yang menurut kami ya sanksinya tidak sesuai dengan prosedur. Perjuangan saya selama hampir 9 tahun selalu dilempar bola. Setiap saya melaporkan selalu yang dipanggil mantan suami. Dipanggil, tutup, masuk angin. Nah, hilang. Saya ngelapor lagi setiap begitu dari Polres Lampung Selatan dilempar ke Polda Lampung. Polda Lampung melempar ke Mabes Polri. Mabes Polri lempar lagi ke Polda Lampung. Begitu terus sampai perjuangan saya 9 tahun. Masa harus pakai jurus mabuk dulu saya nih? Ya kan, sesama polwan loh. Kemudian saya tuh sampai melapor ke Mas Wapres. Waktu itu ada program lapor Mas Wapres kan. Kemudian lapor ke Komisi 3. Nah, baru saya ditanggapi. Saya sampaikan di sini. Inilah saya benar-benar mendukung apa yang menjadikan statement daripada Pak Presiden, Pak Prabowo untuk mereformasi Polri. Nah, inilah sekarang waktunya untuk mereformasi Polri, ya kan. Jadi untuk intern dulu, untuk ke dalam dulu seperti saya ini. Saya di sini berbicara di sini adalah sekaligus mewakili daripada seluruh rakyat Indonesia yang tidak mendapatkan keadilan di dalam hukum. Belum lama ini, semangat memperjuangkan keadilan akhirnya membawa Rusmini menuju gedung Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam kunjungannya itu, Rusmini nampak menggandeng sang kuasa hukum, yakni Herwanto Nurmansyah. Seperti diketahui, sosok Herwanto Nurmansyah memang tidak jauh dari perjuangan membongkar dugaan praktik kotor yang diduga dilakukan oknum aparat penegak hukum. Contohnya, ketika ia mengejar rekaman CCTV dalam kasus Perisitwa keji yang merenggut nyawa Vina dan Eki di Cirebon. Lantas,
Seperti apa hasil kunjungan Rusmini dan Herwanto ke Komisi 3 DPR RI? Saya hari ini mendampingi Ibu Rusmini dari Polda Lampung ke Komisi 3 DPR RI. Bayangkan ya, ada putusan yang diterima oleh Bu Rusmini, PTDH, ternyata belakangan ada harapan akan dianulir. Karena apa? Karena ternyata begitu diperiksa bahwa ternyata putusan ini terdapat kesalahan atau kekeliruan. Ya. Nah sekarang Bu Rusmini ini selama kurang lebih 9 tahun berjuang, akhirnya alhamdulillah oleh Komisi 3 DPR RI diterima, didengar keluhannya dan mendapatkan rekomendasi. Ya. Rekomendasi dari Komisi 3 DPR RI menganulir. Kemudian ya itulah tadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak tim ahli dari Bapak Asmi Komisi 3 beserta tim yang telah menerima kami untuk membantu menyampaikan kepada Bapak Ketua Komisi 3 karena tadi masih ada rapat paripurna, jadi kita diterima oleh tenaga ahli. Saya ucapkan terima kasih, ya mudah-mudahan dengan adanya ini ya selesailah, sudah hampir 10 tahun perjuangan saya ini. Di balik besar rasa terima kasih Rusmini kepada Komisi 3 DPR RI, ternyata masih terselip kekecewaan yang dirasakan oleh Herwanto Nurmansyah, sang kuasa hukum. Ya, walau dengan rekomendasi Komisi 3 DPR, pemberhentian tidak hormat Rusmini berpotensi berubah menjadi pemberhentian dengan hormat, dianggap masih belum cukup oleh Herwanto. Lantaran selama proses peradilan, terbilang banyak ditemukan dugaan kecurangan. Lantas, seperti apa harapan Herwanto sebenarnya? Serta bagaimanakah pula penjelasan lengkap Herwanto terkait kekecewaannya terhadap rekomendasi Komisi 3 DPR RI? Saya mau sebagai kuasa hukum ya, kuasa hukum Ibu Rusmini, saya kok jadi berpikir tadi secara kilat, saya berpikir begini, kok saya justru Bu pengennya mengajukan upaya hukum itu bukan dari PTDH ke PDH, saya berharap malah PTDH kembali lagi Bu. Kenapa? Karena begini, saya kok sebagai penasihat hukumnya kurang bisa menerima ya, kalau seandainya putusannya cacat hukum, kemudian dengan saya melihat begitu banyaknya perkara ya, anggota oknum-oknum polisi yang dipecat, itu melakukan kejahatan yang cukup berat. Nah, bahkan ada juga yang tidak dipecat, yang kejahatannya itu melebihi, menurut saya cukup berat dibandingin Ibu Rusmini. Nah, kalau seandainya ya orang pengguna narkoba, banyak tuh yang masih bisa berdinas. Nah justru saya sebenarnya kurang setuju Bu, kurang setujunya kalau seandainya Ibu Rusmini sebenarnya walaupun PDH pun saya nggak setuju sebenarnya. Saya berharapnya kalau nanti kita mengajukan upaya hukum ya mudah-mudahan dengan rekomendasi, dengan ada kebohongan-kebohongan pada saat sidang itu bisa menjadi pertimbangan majelis hakim ya di tingkat PK nanti justru mengembalikan seluruhnya Bu, seluruhnya bahwa agar Ibu itu membatalkan pemecat PTDH itu. Nah harapan saya begitu. Dimulailah dari perkara Ibu Rusmini, perkara yang Bu Rusmini yang lainnya, selesaikanlah dengan baik dan benar, penuh dengan tanggung jawab, karena perlu banyak pertimbangan. Orang yang sudah mengabdi puluhan tahun dilempar begitu saja, tidak dilihat jasa-jasanya selama ini. Nah, ini untuk membuka sementara. Apa yang menimpa Rusmini memang sungguh menggores hati. Niat hati mencari keadilan dari perselingkuhan sang mantan suami dengan membuat laporan ke Divisi Propam Polri, karis Rusmini harus hancur berkeping-keping. Laporan yang sejatinya diproses sesuai dengan ketentuan yang ada, malah dijadikan amunisi untuk melakukan dugaan aksi pembungkaman. Lantas seperti apakah pengakuan Rusmini terkait laporannya ke Propam yang dipelintir hingga membuatnya dijebloskan ke dalam penjara? Kemudian karena sakit hati, dendam, sakit hati, jadi waktu itu dia memang
ngancam saya. Lihat, kamu kok hancurin, kamu ku cerai karena kau sudah membuat malu saya. Dengan adanya itu, suami saya waktu itu menyuruh pamannya memberikan keterangan palsu karena saya ada utang dengan pamannya, tapi sudah saya bayar utang piutang tersebut, bukti-bukti jelas lengkap. Tapi suami saya katakan suami ya, karena kejadian pada waktu itu di 2013 masih suami sah, menyampaikan pada paman saya, kalau memang mau dibantu laporkan itu Rusmini ke reserse dan ke propam, biar dipidana, biar dipecat, kan begitu. Nah karena perintah daripada suami saya, pamannya melaporkan saya. Jadi kasus perdata dipelintir menjadi pidana, dirubah BAP saya nih berkali-kali SP 19. Jadi dipaksakan untuk P19, dipaksakan P21. Sampai paman saya itu mengakui bahwa pada saat itu di bulan puasa, saking ingetnya, istrinya juga menyampaikan bahwa mau buka puasa, si penyidik ini, Bribka Fahrizal Herani, datang ke rumahnya merubah BAP saya. Sehingga saya dikenakan hukuman 8 bulan. Saya seorang polwan, saya dimasukkan lapas 8 bulan di 2014 Agustus 2014, 17 Agustus saya mendapatkan remisi bebas dan langsung dinas aktif kembali nih selama 1 tahun 6 bulan tanpa cacat hukum. Lebih lanjut, dikenakannya hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan terhadap Rusmini ternyata tak membuat sang mantan suami puas begitu saja. Ya, ia diduga masih bersikeras untuk menyingkirkan Rusmini dari Polsi. Alhasil, lepas 1 tahun lebih dari kebebasannya, Rusmini disidang terkait kode etik. Padahal, sidang kode etik hanya bisa dilakukan paling lama 30 hari pasca kebebasan Rusmini. Dan lewat sidang kode etik itulah, Rusmini resmi dikenakan pemberhentian tidak hormat. Sehingga ia pun berupaya melawannya lewat Pengadilan Tata Usaha Negeri. Lantas seperti apa pengakuan Rusmini soal perjuangannya bersidang di PT UN? Dan benarkah pula Rusmini mencium dugaan kecurangan dari pihak yang menjatuhkan PTDH padanya? Saya di PTDH oleh Bapak AKBP Perijal selaku Kapolres Lampung Selatan. Ini karena memang Bapak AKBP Perijal ini ya kedekatannya dengan suami saya terlalu dekat karena suami saya waktu itu dinasnya di Kasat Pol Air Bakauni Polda Lampung yang terkenal tajir melintir. Sampai kasus saya kan dipelintir kan begitu. Ya kita ini kan bayangkari. Saya polwan, perangkap bayangkari, saya tahu permainan di dalam ini yang selalu masuk angin, kan begitu. Nah, kemudian saya mengajukan sidang ke Petun. Nah, pada saat sidang Petun, paman saya mengakui loh di hadapan hakim waktu itu Bapak Setio Budi bahwa tolong jangan di PTDH, jangan dipecat adik saya ini Pak, karena saya dulu memberikan keterangan palsu disuruh suaminya melaporkan adik saya ini karena ada urusan masalah keluarga, kan begitu. Nah, tetapi tetap saya dikalahkan karena ada rekaman suara adik polwan leting saya ini, adik leting saya polwan Aibtu Umul Polres Lampung Selatan sebagai sekretaris dalam sidang menyatakan saya rekam. Bagaimana kok saya dipecat? Sudah jelas paman saya mengakui baik dalam sidang kode etik maupun di sidang Petun di hadapan hakim di depan hukum, kan begitu. Baik secara lisan maupun tertulis diketahui oleh lurah, pernyataan dipaksa mengadu, tidak merasa ditipu, kan begitu. Tetapi apa jawabnya? Ya bagaimana Mbak? Kami hanya anak buah melaksanakan saja. Semua sudah atas perintah pesanan, ya intinya pesanan dari Polda Lampung untuk saya ini dipecat, kan begitu. Terhitung hampir 10 tahun lamanya, Rusmini terus-menerus menelan pil pahit kenyataan. Namun hingga detik ini, semangat perjuangan tak kunjung pudar dari hati Rusmini. Lantas, ada apa sebenarnya di balik kerasnya perjuangan Rusmini? Benarkah pula hal itu didasari ketidakadilan yang menimpa sang anak 9 tahun yang lalu? Kenapa saya sampai berjuang mati-matian sampai 9 tahun ini? Karena anak saya jadi korban. Karena perselingkuhannya dulu adalah guru SD anak saya, guru kelas 4. Karena anak saya membocorkan perselingkuhannya sampai anak saya masih kelas 4 SD. Pada saat main sepeda, ditarik dari sepeda itu, diinjek badannya, ditodong pistol. Nah, itu diakui pada saat diambil keterangan di Polda Metro Jaya.
kan begitu. Padahal sudah saya sampaikan kepada para adik-adik penyidik. Adik-adik penyidik, jangan kalian mau main-main, nanti malu institusi. Kan begitu. Nah, kalau yang namanya seperti silahkan. Kalau kalian mau memang mendapatkan rezeki dari pihak lawan, nggak masalah, saya sampaikan. Tapi jangan seperti ini caranya. Laporan saya kamu hilangkan. Inilah setiap laporan-laporan yang lawan kita ini adalah sumbernya uang, selalu dikalahkan, selalu dihilangkan. Ini yang selama ini terjadi begitu. Jadi saya mohon kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo, Bapak Kadif Propam, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Abdul Karim, Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Agus Wijayanto sebagai Karupropos, Bapak Kabid Propam, Bapak HKBP Sambodo, kemudian Bapak Kapolda Lampung. Mohon Pak segera, karena saya ini berkorban, saya ini selama ini berjuang demi anak saya. Tak dapat dipungkiri, perjuangan Rusmini untuk mendapatkan keadilan bukanlah hal yang sepele. Bahkan, tak sedikit yang merasa semua ini sia-sia. Bagaimana tidak, pihak yang berseteru dengan Rusmini saat ini masih tergabung dalam badan kepolisian serta dilengkapi dengan jabatan yang semakin tinggi. Lantas mengapa Herwanto Nurmansyah dan Rusmini masih tetap berjuang tanpa rasa takut? Serta benarkah pula Herwanto merasa kasus ini dapat menjadi cerminan dari keseriusan tentang seruan reformasi Polri? Sebenarnya begini ya, tadi yang saya katakan, kalau kepolisian ini mau belajar, ya mau memulai, ya agar mereka sampai tujuannya menjadi kepolisian yang profesional, kalau menurut saya pangkat tidak akan jadi masalah. Tapi kalau seandainya pihak kepolisian ini ya tidak mau belajar, tidak mau memulai menangani permasalahan perkara secara profesional, tidak akan mungkin mereka menjadi kepolisian profesional. Contohnya apa? Nah akhirnya apa? Timbul pertanyaan kan, bagaimana Bu Rusmini seorang Aibtu ya, Aibtu melawan AKP atau Kompol dulu, dulu AKP, sekarang Kompol ya. Nah kalau seandainya penyidik menangani perkara secara profesional, ya transparan, jujur, tidak memihak, saya rasa pangkat tidak akan jadi masalah. Nah sayangnya ya Bu Rusmini sendiri sebagai Polri itu mengakui bahwa kalau seandainya berhadapan dengan orang yang memiliki uang, sumber uang, nah, ini kita akhirnya dikalahkan. Nah tapi menurut saya begini, saya juga tidak patah semangat ya, tetap berjuang. Bu Rusmini pun nyatanya 9 tahun lebih tetap berjuang, tetap meyakini keadilan itu pasti akan lahir. Tapi keadilan itu milik orang yang mencari. Bu Rusmini kan mencari. Nah orang yang mencari biasa menemukan. Nah kalau orang tidak mencari tidak akan menemukan. Nah mudah-mudahan kehadiran kami di Komisi 3 nanti mungkin akan melakukan upaya-upaya hukum dalam rangka mencari keadilan. Ya mudah-mudahan ya orang yang mencari pasti menemukan. Nah insya Allah lah. Jadi saya tetap mengakui ya, itu sudah rahasia umum yang namanya pangkat lebih tinggi tentu akan menang. Tapi saya meyakini ya, apalagi sekarang kan sudah banyak netizen juga yang membantu Ibu Rusmini. Kita kalau melihat ya di media sosial itu perkara Ibu Rusmini ini termasuk perkara yang sudah cukup viral, sudah menjadi bahan perbincangan. Tadi seperti saya katakan, kalau kita bicarakan masalah institusi kepolisian maka akan jadi seksi itu pembahasan, akan jadi menarik. Kenapa? Karena sangat banyak sekali yang perlu kita bahas. Ya. Ada perkara Bu Vanessa, ada Bu Rusmini, ada perkara yang di ONTB, banyak sekali perkara-perkara yang unik, yang menarik kita bahas tentang kepolisian. Tapi sekali lagi, saya meyakini ya Bu Rusmini mencari keadilan, saya meyakini pasti. Nah selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.